Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul, kok sedikit banget yang masuk surga. Judulnya agak panjang tetapi cukup provokatif. Kok sedikit banget yang masuk surga. 1 Korintus 10 ayat 5 dan 6. Dikatakan begini, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ini luar biasa saudara sekalian ya. Peristiwa bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan banyak dari mereka yang mati di padang gurun ternyata menjadi contoh buat kita umat perjanjian baru. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini. 1 Korintus 10 ayat 5. Walaupun demikian, perhatikan, kebanyakan dari mereka tidak menaati Allah. Ya, kebanyakan dari mereka tidak menaati Allah. Dan ia membinasakan mereka di padang gurun. Jadi akibat ketidaktaatan mereka, di sini dengan jelas, tegas, Allah membinasakan mereka di padang gurun. Ayat 6, pelajaran ini memperingatkan kita supaya jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang dilakukan oleh mereka. Jadi ketidaktaatan mereka itu sebenarnya ada sebuah kejahatan, sehingga Allah membinasakan mereka. Jadi ketidaktaatan itu sebuah kejahatan di mata Allah. Saudara-saudara sekalian, hidup itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, perjalanan bersama dengan Tuhan itu adalah peristiwa atau pengalaman yang istimewa. Terjemahan sederhana Indonesia untuk ayat 5 itu dikatakan begini. Tetapi meskipun semuanya mendapat bagian dalam pengalaman istimewa itu, jelas bangsa Israel, umat pilihan Allah, berjalan bersama dengan Allah yang dipimpin oleh tiang awan, tiang api, itu dikatakan pengalaman istimewa. Pada akhirnya Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, sehingga mayat mereka bergelimpangan di padang belantara. Ini luar biasa saudara sekalian ya, lebih dramatis ya. Jadi peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa itu jadi pelajaran berharga buat kita umat perjanjian baru. Ternyata sedikit sekali orang yang bisa menyenangkan hati Allah, yang bisa taat. Banyak kan orang tuh suka memberontak, bahkan hingga saat ini saudara sekalian ya. Bayangkan bangsa Israel itu umat pilihan ya, dipanggil keluar dari Mesir dengan cara yang ajaib ya, 10 tulah itu kan mujizat yang luar biasa. Tetapi kebanyakan dari mereka itu binasa, tewas di padang gurun ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian tidak sampai ke tanah perjanjian, padahal Tuhan menghendaki mereka keluar dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sama saudara sekalian, di zaman now setelah kematian Kristus kemudian kenaikan Kristus hingga saat ini ya, firman Tuhan sama, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, tidak ada yang binasa. Di 2 Petrus 3 ayat 9 ini Rasul Petrus mengatakan begini, 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena, perhatikan, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Itu jelas. Ya, Allah tidak ingin ya orang binasa. Paulus juga ngomong kepada anak rohaninya, 1 Timotius 2 ayat 4. Itu jelas dikatakan begini. Yang menghendaki tentunya Allah supaya semua orang diselamatkan. Kalau tadi jangan ada yang binasa, ini sama. Menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tetapi faktanya sedikit orang yang diselamatkan. Berarti sulit orang bisa diselamatkan atau masuk ke dalam kerajaan surga, hidup berkenan. Di Lukas pasal 13 ayat 23 sampai 24, itu ada orang yang bertanya kepada Yesus. Saya bacakan ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya. Ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Jadi jawaban Yesus itu bukan hanya kepada orang yang bertanya, tetapi kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi harus berjuang. Kalau hanya sekedar berusaha, tidak akan dapat masuk. Jadi jelas. Ya, kalau ditanya sedikit saja kan? Jawabannya ya sedikit mestinya ya. Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan harus berjuang, bukan hanya sekedar berusaha. Jadi ini luar biasa saudara sekalian. Kekristenan zaman now ini, saudara, perjuangannya jauh lebih berat. Karena tantangannya, pencobaannya itu juga berat. Nah, Kristus pun berjuang untuk bisa berkenan kepada Bapa di sorga. Buktinya apa saudara? Ketika di Taman Getsemani, ya, itu menjelang Yesus disalibkan. Ada satu narasi yang menurut saya menunjukkan bahwa Yesus itu berjuang dengan luar biasa.
Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus, untuk memberi kekuatan kepadanya. Karena perjuangan begitu berat, jadi butuh kekuatan. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi perjuangan untuk bisa taat, berkenan kepada Bapa di sorga, ini perjuangan yang luar biasa. Di Matius 26 ayat 37 sampai 38, ini peristiwa yang sama Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ini dicatat dengan kalimat yang luar biasa. Ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka, perhatikan, mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi jelas saudara sekalian, ini perjuangan yang luar biasa. Ya. Memang saudara sekalian, ya, diselamatkan, ya, masuk ke dalam kerajaan surga itu anugerah. Ya, hidup kekal itu anugerah. Anugerah Allah dalam Kristus. Itu jelas Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, hidup kekal itu anugerah. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua manusia meluncur masuk neraka. Tetapi karena anugerah Allah, kita dimungkinkan, ya, jalan terbuka untuk kita bisa menikmati kehidupan kekal. Tetapi untuk itu kita harus berjuang. Bagaimana kita bisa berkenan, saudara sekalian. Nah, ini yang sering diabaikan, sehingga take granted, ya, hidup amburadul, tetapi yakin masuk surga karena sudah percaya. Ya, ini pengajaran yang salah, saudara sekalian. Sebab setelah kita percaya Yesus, kita harus berjuang bagaimana kita taat kepada firman Tuhan, bagaimana kita hidup berkenan dengan mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Karena keselamatan itu sesungguhnya bukan hanya sekedar mati masuk surga, itu buahnya. Keselamatan adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan yang semula. Apa itu rancangan semula? Memiliki gambar dan rupa Allah. Seperti Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus memiliki karakter, attitude seperti yang dimiliki Kristus. Itu menjadi sebuah perjuangan, saudara sekalian. Di 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Jelas ada kata sungguh-sungguh. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, ayat 11 perhatikan. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya apa? Panggilan dan pilihan kita itu makin teguh, dan kita diberikan karunia hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Kemudian Ibrani 6 ayat 11 dan 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi kita harus ikut ambil bagian dalam berjuang. Ya. Ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi saudara sekalian, kita harus berjuang, ya, menunjukkan kesungguhan yang sama, yang stabil, yang konstan ketika kita percaya Yesus terus-menerus, saudara sekalian. Sebenarnya Yesus sudah memperingatkan kepada murid-muridnya, para rasul, ketika peristiwa orang kaya yang ingin mendapatkan hidup kekal. Ya. Di ayat 23 Matius 19 dikatakan begini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu setelah Yesus mengatakan, kalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, kemudian ikut aku. Dan orang kaya, orang muda yang kaya itu, ya, pergi karena hartanya banyak. Makanya Yesus berkata, sukar bagi orang kaya untuk masuk kerajaan surga. Ayat 25, sekali lagi aku berkata kepadamu. Jadi jelas ditegaskan, tidak mudah. Ya, kecuali kita berjuang. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Itu gambaran sukarnya orang masuk kerajaan surga. Ayat 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka. Jelas gempar. Dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Artinya, siapa yang bisa diselamatkan kalau harus seperti itu? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi karena anugerah Allah segala sesuatu mungkin, saudara sekalian. Mari kita serius di dalam Tuhan. Ya. Ada satu ayat yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang-orang berdosa? Jadi orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Orang fasik udah pasti binasa, saudara sekalian. Dan kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita binasa, saudara sekalian. Karena apa? Kita tidak berjuang untuk hidup suci, hidup berkenan, mengenakan pikiran perasaan Kristus, mengenakan kodrat ilahi. Itu adalah perjuangan kita seumur hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan yang barusan saya sampaikan, saudara silakan share kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Tuhan Yesus memberkati.